Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Madani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem saraf pada manusia, yaitu penyakit epilepsi atau penyakit Ayan. Penyakit epilepsi atau penyakit Ayan adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat adanya pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Penyakit ini tidak menular dan dapat terkontrol dengan pengobatan yang rutin dan tepat. Gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita epilepsi adalah tatapan kosong, otot terasa kaku, gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali, dan kejang yang diikuti oleh tubuh menegang dan hilang kesadaran secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan orang tersebut tiba-tiba terjatuh. Penyakit ini disebabkan oleh kondisi otak yang menyebabkan kerusakan pada otak seperti stroke dan tumor otak, cedera pada kepala akibat kecelakaan, terjatuh, dan kerusakan otak saat proses kelahiran. Penyakit epilepsi adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga untuk penanganan epilepsi, dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi frekuensi kejang. Apabila langkah tersebut tidak efektif, maka dokter akan menyarankan tindakan operasi. Selain dengan obat-obatan, penanganan epilepsi juga perlu ditunjang dengan pola hidup yang sehat seperti olahraga secara teratur, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devarisme adalah kelainan yang menyebabkan tinggi penderitanya di bawah tinggi rata-rata. Para ahli mendefinisikan devarisme sebagai tinggi badan pada orang dewasa yang tidak lebih dari 147 cm. Akan tetapi, penderita devarisme umumnya hanya memiliki tinggi sekitar 120 cm. Selain memiliki tinggi di bawah rata-rata, penderita devarisme juga dapat mengalami kelainan pertumbuhan fisik lainnya, seperti kaki bengkok atau tulang belakang yang melengkung. Meski demikian, penderita devarisme umumnya tidak mengalami gangguan intelektual sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan normal. Gejala yang dialami oleh penderita kerdil yaitu tinggi badan di bawah rata-rata sesuainya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuh lebih lambat, pubertas dan perkembangan organ seksual yang bertambah atau tidak terjadi pada masa remaja. Pada sebagian besar kasus devarisme disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen.
mutasi gen dapat terjadi dengan sendirinya atau karena diwariskan dari salah satu kedua orang tuanya. Pengobatan warisme dilakukan bukan untuk menambah tinggi badan, tetapi memperbaiki gangguan yang timbul sebagai komplikasi dari kondisi ini. Hal ini dikarenakan diwarisme tidak dapat disembuhkan, terutama disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pepilian Dwi Retno Wahyununggung. Di sini saya akan menjelaskan gangguan pada indera penglihatan, salah satunya yakni buta warna. Buta warna adalah kurangnya kemampuan mata untuk membedakan warna-warna tertentu. Tanda-tanda seseorang yang menderita buta warna yaitu yang pertama, sulit mengikuti pelajaran di sekolah yang berhubungan dengan warna. Yang kedua, sulit membedakan warna lampu lalu lintas. Yang ketiga, ada sulit membedakan warna obat. Yang keempat, ada sulit membedakan warna buah yang mentah dengan yang sudah matang, atau menentukan tingkat kematangan makanan yang sedang dimasak. Penyebab buta warna. Di mata, kita memiliki sel-sel saraf khusus yang bereaksi terhadap warna dan cahaya. Selain mendeteksi terang dan gelap, sel ini juga berfungsi untuk mendeteksi 3 pigmen warna, yakni merah, hijau, dan biru,
Selanjutnya, otak akan menentukan persepsi warna dari apa yang ditangkap oleh sel dalam mata tersebut. Pada penderita buta warna, sel yang mendeteksi pigmen warna rusak atau tidak berfungsi. Akibatnya, mata tidak dapat mendeteksi warna-warna tertentu atau bahkan seluruh warna. Ada 3 tipe buta warna, yaitu merah hijau, biru kuning, dan total. Beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita buta warna. Beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita buta warna merah hijau yaitu kuning dan hijau terlihat kemerahan. Oranye, merah, dan kuning terlihat seperti kehijauan. Merah terlihat seperti abu-abu gelap. Merah terlihat kuning kecoklatan. Dan hijau terlihat seperti warna krem. Dan yang kedua ada buta warna biru kuning. Jenis ini juga termasuk buta warna Persian. Penderita kondisi ini mengalami gejala berupa biru terlihat kehijauan, sulit membedakan merah muda dengan kuning, dan merah. Kuning terlihat seperti abu-abu atau ungu terang. Dan yang terakhir ada buta warna total. Berbeda dengan kedua tipe di atas, seseorang yang menderita buta warna total kesulitan membedakan semua warna. Bahkan, sekitar 10% dari penderita buta warna total hanya dapat melihat warna putih, abu-abu, dan hitam. Penyebab buta warna secara umum terbagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. Yang pertama, umur. Faktor umur cukup jelas. Semakin kita menua, semakin susah pula membedakan warna, dan hal ini dapat terjadi kepada siapapun. Dan yang kedua adalah cedera. Contohnya cedera kepala. Seringkali menyebabkan buta warna biru kuning. Dan yang ketiga, yang terakhir dan faktor terbesar adalah faktor keturunan. Kebanyakan orang yang buta warna terlahir buta warna. Menariknya, pria berisiko lebih tinggi daripada wanita. Jadi, apakah ada cara untuk menyembuhkan buta warna? Secara permanen tidak, namun kini sudah ada kacamata yang bisa membuat penderita buta warna melihat spektrum warna yang lengkap, tetapi kacamata ini tidak sepenuhnya sempurna dan tergolong mahal bagi kebanyakan orang. Tapi siapa tahu di kemudian hari seiring berkembangnya teknologi, suatu inovasi baru dapat mencerahkan dunia. Sekian video penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan penyakit kerusakan paru-paru. Seperti yang ada pada video di samping saya, pengertian kerusakan paru-paru adalah rusaknya kantung udara paru-paru yang menurunkan kapasitas paru dan oksigen untuk melepas oksigen.
Bila keadaan ini berlanjut, akan terjadi penumpukan lendir sehingga mengakibatkan batuk yang terasa nyeri dan kesulitan bernafas. Apa penyebab kerusakan paru-paru? Penyebab kerusakan paru-paru adalah virus, bakteri, jamur, atau parasit. Gejalanya bisa ringan atau berat. Orang-orang dari segala usia dapat terkena infeksi paru-paru, namun beberapa jenis lebih sering terjadi pada orang-orang dari usia tertentu. Faktor risiko kerusakan paru-paru yaitu merokok, infeksi virus, terpapar polusi yang ada di lingkungan, konsumsi obat-obatan tertentu. Pencegahan kerusakan paru-paru. Cara terbaik untuk mencegah kerusakan paru-paru adalah dengan menghindari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Berikut cara menghindari kerusakan paru-paru. 1. Hindari rokok dan asap rokok. Hindari lingkungan dan banyak polutan. 3. Aktif dan berolahraga teratur agar paru-paru lebih kuat sehingga lebih mudah bernafas. Terima kasih.